Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Karimatun Nisa dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Syarifuddin. Saya dari semester 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Dosen pembimbingnya yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Mengapa kita harus memahami konsep dasar ekonomi Islam? Itu karena di dunia ini yang kita ketahui, ekonomi yang berkembang itu ada dua aliran. Yang pertama kapitalis dan yang kedua sosialis. Nah, di tengah-tengah ini ada campuran antara kapitalis dan sosialis. Kita sebagai orang muslim harus memahami tentang yang pertama, ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang ketiga, karakteristik ekonomi Islam. Sehingga kita mengetahui apa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebelum kita mengetahui perbedaannya, saya akan menanggapi definisi ilmu ekonomi terlebih dahulu. Definisi ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Seperti contoh, manusia memenuhi kebutuhan makan, pakaian, transportasi, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan kita akan mempelajari itu. Nah, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Semisal itu manusia membutuhkan makan. Nah, akan tetapi jika ekonominya rendah dan manusia itu hanya ingin memenuhi kebutuhannya, maka manusia itu hanya sampai di kenyang saja. Akan tetapi jika ingin memuaskannya, itu untuk kalangan manusia yang memiliki ekonomi tinggi, ya atau lebih lah. Bukan hanya ingin kenyang, tetapi juga ingin nikmat makannya. Seperti kayak membeli ayam bakar atau ayam goreng dan makanan enak yang lain. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Dari situ sudah terlihat ya, ekonomi manusia. Perbedaannya itu ada yang rendah, ada yang tinggi seperti itu. Nah, yang kedua itu saya akan menanggapi definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Itu sama kan dengan definisi ilmu ekonomi. Akan tetapi kalau ekonomi Islam itu ketambahan untuk mencapai falah zahir dan batin berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, pengertian Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas ini nanti akan dijelaskan kembali di belakang gitu. Akan ada materinya sendiri seperti itu. Contoh definisi ekonomi Islam itu makan. Tapi kita makan itu tidak boleh berlebihan gitu. Karena kalau terlalu banyak bisa tidak fokus beribadah dan juga makanannya itu juga harus halalan thayyiban gitu. Halal dan baik seperti itu. Kesamaan antara ekonomi Islam dan kapitalis atau sosialis itu sama-sama mempelajari tentang perilaku manusia, tentang kebutuhannya dan memuaskannya gitu.
Hanya ketambahan di mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun perbedaannya, adapun perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis itu, yang pertama itu di sumbernya. Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sama dengan sumbernya sosialis gitu. Di Islam sendiri itu kompetisinya itu dikontrol oleh syariat Islam. Jadi harus berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jika kompetisi di kapitalis itu usahanya itu bebas, sehingga melahirkan monopoli gitu, monopoli perdagangan itu seperti itu. Kalau sosialis itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan di sosialis itu. Kemudian pengakuan kepemilikan Islam itu individu dan umum secara nisbi. Jika di kapitalis, pengakuan kepemilikannya itu individu secara bebas, tidak nisbi gitu. Kalau sosialis itu tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi itu miliknya umum gitu. Kalau kesejahteraannya itu, kalau Islam itu ya bersifat jasmani, rohani, dan akal. Jika kesejahteraannya kapitalis itu hanya bersifat jasmani saja gitu. Kalau kesejahteraannya di sosialis bersifat jasmani, sama bersifat jasmani saja gitu. Kapitalis dan sosialis itu sama-sama jasmani saja sifatnya gitu. Terus mekanisme pasar, kalau Islam itu bekerja menurut maslahah, ya kepentingan bersama gitu. Jika kapitalis itu mekanisme pasarnya itu dibiarkan berjalan sendiri, tidak maslahah gitu. Kalau sosialis, perekonomiannya itu dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Nah, sekarang saya akan menanggapi tentang sumber hukum Islam, yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Al-Qiyas. Jika Al-Quran itu ya semua transaksi itu harus berdasarkan Al-Quran. Kalau sudah tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka mencari sumber yang lainnya, yaitu Al-Sunnah. Jadi harus mendengar sabda Nabi. Kalau yang ketiga itu Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama sampai tingkatan mujtahid setelah Nabi Muhammad wafat. Dan yang terakhir Al-Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Pasti kalian sudah paham ya tentang Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Al-Qiyas. Kemudian saya akan menanggapi tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu tauhid, keesaan Allah. Segala aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan aturan Allah, dengan 4 sumber tadi, 4 sumber hukum Islam maksudnya ya. Dan yang kedua itu asyidku dan amanah, yang artinya kejujuran dan amanah dan tanggung jawab. Setiap melakukan transaksi itu ya harus jujur. Pada ketika dirinya itu menjual jujur, membeli itu harus jujur, membayar hutang itu juga harus jujur, dan yang lain-lain. Setelah itu ya melaksanakan amanah, yaitu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Terus yang ketiga itu yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat itu al-adalah, yaitu adil. Yang kelima itu al-tawazun atau keseimbangan. Maksudnya ini ya seimbang dalam diri sendiri atau kesehatan akal gitu.
Dan yang keenam itu tolong menolong, iya. Contohnya itu ya dijual beli, akad mudharabah. Orang yang punya modal itu menolong orang yang tidak punya modal gitu. Terus prinsip-prinsip ekonomi Islam itu bebas dari maghrib. Maghrib itu singkatan, ada 3: maisir, gharar, dan riba. Kemudian ya dilanjutkan dengan karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama itu ya, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak gitu. Dan yang kedua itu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga itu larangan maghrib tadi, maisir, goror, dan riba itu. Yang keempat itu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima itu keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam itu bimbingan konsumsi. Terus yang ketujuh itu petunjuk investasi. Dan yang terakhir itu yaitu zakat. Mungkin cuman ini yang dapat saya tanggapi dari videonya Gus Dr. Wadud. Gunanya kita belajar konsep dasar ekonomi Islam ini untuk mengetahui apa itu ekonomi Islam, apa itu prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan karakteristik ekonomi dalam Islam. Serta kita dapat mengetahui juga perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.